Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Saya merasa bersukacita bersama dengan saudara sekalian, khususnya umat Kristiani, baik di Tanah Maluku, Maluku Utara, dan di mana saja berada. Kami menyadari sungguh bahwa inilah momentum yang sangat bermakna bagi kita semua sebagai orang Kristen. Dalam tradisi gereja, pada tanggal 24 kita ada dalam satu ibadah persiapan Natal. Karena besok tanggal 25 kita akan ada dalam ibadah dan perayaan Natal. Khususnya bagi orang-orang Kristen di Kepulauan Maluku, tanggal 24 malam biasanya disebut sebagai malam kejadian. Malam persiapan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kejadian sendiri artinya kelahiran, ya, seperti hari jadi, hari lahir. Nah, tentu saja mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sudah kembali dari gereja. Nah, saya sendiri tadi bersama dengan istri dan anak-anak, kami mengikuti ibadah bersama-sama sebagai keluarga di gereja Yosef Kam di Jemaat GPM Bethel jam 7 malam. Dan tentu saja setiap keluarga juga menyempatkan waktu untuk datang ke gereja sebagai tanda pengucapan syukur dan kesiapan untuk menyambut peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya rasa itu tradisi yang sangat penting karena keluarga merupakan basis dalam kehidupan beriman. Dan tentu saja saudara dan sahabat sekalian, setelah ibadah bersama dalam komunitas atau satu persekutuan jemaat di gereja, pada malam ini juga pada setiap keluarga ada dilaksanakan ibadah keluarga malam kejadian atau persiapan kelahiran Tuhan Yesus. Dan moga-moga setiap keluarga dapat hening untuk ada dalam kebersamaan di malam yang penuh hikmah ini. Dan moga-moga pula setiap keluarga juga menemukan kekuatan baru untuk menata, ya, kehidupan keluarga dan melihat masa depan. Walaupun juga ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi. Ada seorang pendeta bersama istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit misalnya. Mereka melewati masa malam kejadian ini di rumah sakit sebagai suami istri yang sedang sakit, ya, pendeta yang sedang ada di rumah sakit misalnya. Atau juga ada orang yang mengalami duka cita, ya. Ada seorang pendeta juga yang berpulang meninggalkan istri dan anak-anak di Tual. Dan itu semua menjadi gambaran tentang bagaimana masa persiapan Natal itu dijalani oleh setiap keluarga dengan suasana yang berbeda-beda. Ada yang datang dari tanah rantau untuk ada bersama dengan keluarga. Ya, itu suatu suasana juga yang indah. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada juga suasana yang haru, suasana yang sedih. Tetapi semoga Natal tetap menjadi momentum untuk kita menemukan penghiburan, kita menemukan kekuatan di tengah kenyataan-kenyataan yang berat. Seperti lagu Natal kali ini berat. Nah, saudara dan sahabat sekalian, perenungan firman Tuhan dalam ibadah tadi, ya, saya rasa menjadi satu gambaran yang baik untuk kita, khususnya yang mengikuti ibadah di Gereja Persetan Maluku. Ya, bacaannya Bapak Ibu dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-45, ya. Jadi Injil Lukas pasal 1 yang judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan itu cerita tentang malaikat Tuhan yang namanya Gabriel berjumpa dengan Maria, dan kemudian juga perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Yang mau saya tekankan di sini, ya, secara sederhana, ada banyak pesan yang saudara dan saya bisa refleksikan, tetapi
satu poin yang saya rasa juga tidak kalah penting dalam perenungan ini adalah bagaimana kita memahami misteri Allah. Kita memahami kuasa dan kehendak Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Karena sekali lagi kita memiliki keterbatasan dalam pikiran, dalam logika, dalam rasionalitas. Dan itu saya bisa coba tafsirkan dengan respons pertama dari Maria ketika ia mendapat pemberitahuan dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian kita tahu itu adalah Yesus. Maria memberikan respons dalam teks Alkitab. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu pertanyaan yang sangat rasional. Karena sebagai seorang perempuan, ya, tentu saja secara medik proses mengandung itu adalah satu proses yang berkaitan juga dengan relasi suami istri. Tetapi dalam peristiwa ini, dalam bacaan ini, saudara dan sahabat sekalian, malaikat memberikan suatu pemberitahuan yang mengagetkan. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Sedangkan aku belum bersuami, ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi itulah misteri yang melampaui akal, ya. Jadi ketika Maria memberikan respon secara rasional, padahal berita yang disampaikan ini melampaui yang rasional, maka tentu menimbulkan suatu pergumulan batin yang juga tidak mudah bagi seorang perempuan muda yang bernama Maria. Tetapi dalam teks itu, Bapak Ibu, ada konfirmasi kembali. Ketika malaikat itu mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, kita lihat di sini ada Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja, ya, di dalam diri Maria, ya, dan itu yang kemudian menjadi alasan kenapa proses Maria mengandung, ya, dan kemudian pada waktunya ia akan melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Jadi satu faktor yang sangat penting dalam cerita ini atau kisah ini adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Kadang-kadang kita bisa juga memerlukan satu pertanyaan logika, apa itu Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu bisa dipegang? Apakah Roh Kudus itu bisa diverifikasi? Nah, bagi seorang yang rasional mungkin dia akan mengatakan itu tidak ada. Itu tidak bisa dikonfirmasi, diverifikasi. Tetapi sebagai orang beriman, ya, orang percaya, kita juga meyakini Roh Allah, Allah yang berkuasa, yang menggerakkan, Roh Allah yang menyebabkan segala sesuatu itu bisa terjadi. Jadi terjadi sesuatu juga karena karya Roh Allah atau Roh Kudus, otoritas kuasa dari Allah. Dan malaikat mencoba untuk memberikan satu keyakinan kepada Maria. Lalu kita melihat Bapak Ibu pada ayat 38, katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saya mencoba menafsirkan kalimat ini, bukan lagi Maria memberikan respon secara logik, secara rasional. Tadi pertanyaannya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kali ini saya melihat bahwa Maria memulai dari hatinya. Jadi tadi dia mulai dengan otak atau pikirannya, dengan pertanyaan yang sangat kritis. Itu sangat rasional, itu wajar sekali, pertanyaan rasional. Tetapi misteri Allah tidak bisa digapai semata-mata dengan rasio. Dan oleh karena itu, dalam hikmat Yudaisme, itu pusat kendali manusia bukan ada di otak atau rasio, tapi justru ada di hati, Bapak Ibu dan Saudara. Dan jawaban Maria ayat 38, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu berarti bahwa ada sebuah transformasi yang terjadi dalam komunikasi antara Maria dan malaikat. Awal mulanya sangat rasional pertanyaannya, tetapi setelah malaikat memberikan peneguhan, mengkonfirmasi tentang kuasa roh, ya, dalam roh ada transformasi. Nah, ini menarik, saudara dan sahabat sekalian. Transformasi diri seseorang, transformasi dari seseorang yang sangat logik kepada seseorang yang kemudian belajar untuk menerima kehendak dan kuasa Allah. Dan malaikat kemudian meninggalkan Maria. Paling kurang Maria sudah mengalami sedikit ketenangan, ya, karena dia diberikan pencerahan tentang Roh Kudus. Dan bukan itu saja, saudara dan sahabat sekalian, kita baca teks berikutnya, Maria dan Elizabeth. Peneguhan kepada Maria juga terjadi dalam perjumpaan dengan Elizabeth, ya. Jadi tadi perjumpaan dengan malaikat, sekarang perjumpaan dengan sesama manusia, yaitu Elizabeth. Nah, ini satu aspek psikologis yang mudah-mudahan kita juga bisa cermat melihatnya, ya, saudara dan sahabat sekalian. Jadi seseorang membutuhkan support dari orang lain. Ketika dia mengalami masalah, dia tidak bisa menghadapinya sendiri. Dia bisa galau, dia bisa bingung. Tapi ketika dia berjumpa dengan orang lain, dia akan mendapat sudut pandang. Dia akan mendapat keseimbangan. Dan itu bisa kita lihat ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth dalam percakapan yang mereka lakukan, ya. Itu terjadi sharing antara Maria dan Elizabeth yang sama-sama punya pengalaman yang unik. Elizabeth sendiri dalam usia senja, dia juga mengandung, yaitu Yohanes Pembaptis. Suasana-suasana kebatinan yang penuh dengan kerisauan, ketegangan, itu bisa didamaikan dengan perjumpaan, dengan komunikasi, ya. Dan kita melihat dalam teks itu bahwa Elizabeth juga memberikan suatu support kepada Maria, dan sesungguhnya Maria juga memberikan support kepada Elizabeth. Jadi saling, ya, ada mutual, itu saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Bahkan ayat yang terakhir, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi, berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, kita masuk dimensi percaya, ya. Jadi tadi rasio, kemudian ada suasana hati, tetapi di tengahnya ada percaya, itu iman, ya. Iman yang membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, itu kan kita bisa lihat itu dalam teks Alkitab juga, ya. Ketika dikatakan di situ bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ayat 37. Nah, ini menarik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau orang melihatnya secara logika, itu mustahil, ya. Tetapi ketika ia menaruh dalam iman, dalam keyakinan yang melampaui akal, maka itu tidak mustahil. Nah, itu rahasianya, saudara dan sahabat sekalian. Itu kunci yang mungkin saya coba tawarkan, ya, sudut pandangnya. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa menambah sedikit melengkapi cara pandang kita untuk memahami teks yang tadi kita dengarkan, ya. Kami mendengar saja khotbah dari Ibu Pendeta, ya, dan tentu saja Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, dalam khotbah di malam kejadian atau malam persiapan Natal. Saya tambah sedikit, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekedar sharing. Karena besok kita akan masuk ibadah Natal. Jadi ibadah Natal, kalau GPM memilih teks dari Yohanes pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat 18. Dan besok kita akan merenungkan satu teks yang sangat filosofis, ya, karena Yohanes salah satu yang kita kenal mengadreskan tulisannya kepada pembaca Yunani, dan pembaca Yunani, filsafat Yunani, ya, itu cukup kuat, cukup mempengaruhi, ya,
Dan oleh karena itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini satu rumusan filosofis, logos, ya. Dan tentu kita harus mendalami teks ini secara lebih mendalam, ya, lebih serius. Tapi saya hendak memberikan sedikit cara pandang, ya, yang kalau boleh saya sederhanakan saja, ya. Teman-teman bisa menggali itu dan juga bisa berbagi kepada satu di antara yang lain. Nah, saya hanya akan memberikan penegasan tentang teks ini berkaitan dengan tema yang dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM. Yesus datang atau Yesus lahir, semua orang atau barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kira-kira begitu. Dan nanti saya mau coba kaitkan sedikit dengan tema dari PGI dan KWI, yaitu Lukas pasal 2 ayat 15. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, ini mari saya coba berbagi ya dengan teman-teman sekalian saja. Jadi ketika Yesus datang, saudara-saudara, pada ayat 11, ia datang kepada kepunyaannya. Perhatikan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini konteksnya. Yesus datang, firman menjadi daging, inkarnasi. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Atau dengan kata lain, menolaknya. Nah, secara historis kita juga bisa mendalami itu, ya, bagaimana orang-orang para ahli Taurat, Farisi menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Beberapa waktu yang lalu kami ke Yerusalem, dan di Yerusalem Yesus benar-benar ditolak. Ya. Dia dihakimi. Dia disiksa sampai puncaknya adalah kematian. Dia tidak diterima. Ditolak. Padahal tema Natal GPM, setiap orang yang menerimanya. Tapi dalam teks ini, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia, tidak menerima dia. Dan oleh karena itu ayat 12 yang merupakan fokus tema Natal GPM. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, teman-teman sekalian, tolong perhatikan teks versi terjemahan baru 1 dan terjemahan baru 2. Ada sedikit perbedaan di situ, saudara. Nah, kalau teks terjemahan baru 2, dia tidak menggunakan kata kuasa, tapi dia menggunakan kata hak. Ini dua istilah yang berbeda. Ada hak, ada kuasa. Nah, coba nanti didalami, ya. Bahkan juga ada namanya authority, otoritas. Ada power, otoritas. Tapi di sini terjemahan 2 menggunakan kata hak. Nah, kalau demikian, saya baca lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi syarat untuk menjadi anak Allah, ya, yaitu menerima dia dan percaya kepadanya. Jadi tidak otomatis, ya, ada semacam syarat mendapat hak menerima Yesus. Dia hadir dan berotoritas dalam hidup kita dan percaya kepadanya. Nah, itu penekanan yang saya rasa menjadi penting dalam teks ini. Sekali lagi saya ingin mengulangi teks ini, ya, dalam versi TB1, ya, maupun TB2. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, itu TB1. TB2 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya hak, supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi hak, ya. Dalam teks-teks yang lain kita bisa melihat bagaimana orang mencoba untuk melihat bahwa status sebagai anak itu sesuatu yang sangat berbeda dengan hamba. Tadi kalau Maria, aku ini hamba Allah, ya. Ya, tapi kali ini dalam teks Yohanes, engkau menjadi anak. Dia bukan lagi hamba. Aku bukan lagi memanggil engkau hamba, ya. Engkau adalah anak. Dan tentu saja itu satu
satu hak istimewa, ya, yang diberikan kepada manusia yang menerima Yesus dan percaya kepadanya. Jadi syaratnya menerima dan percaya, tidak otomatis ya. Menerima artinya mengakui siapa Yesus. Yesus yang lahir, Allah menjadi manusia, peristiwa inkarnasi. Allah yang lahir dalam kehinaan di kandang Bethlehem. Ya. Ini sesuatu yang sudah diulang-ulang dalam setiap perayaan Natal, tetapi jangan-jangan kita masih belum percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yesus itu hanya sesuatu yang hanya di bibir. Saya kira ini mesti menjadi satu kesempatan untuk kita merenungkan kembali apakah betul-betul Yesus sudah ada dalam hidup kita. Kalau tadi saya mengatakan tema Natal PGI KWI, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekarang. Sekali lagi itu terjemahan baru 2 ya. Kalau terjemahan baru yang 1, marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi kalau baru 2, marilah sekarang. Itu sama dengan terjemahan King James Version atau New King James Version. Itu mengatakan kata now, sekarang. Artinya bahwa ayo kita segera pergi ke Bethlehem. Ayo kita segera berjumpa dengan Yesus yang lahir. Jangan tunda. Jangan tahan. Jangan keraskan hati. Jangan lambat, hai sobatku. Ayo, sekarang juga pergi ke Bethlehem. Nah, saya ingin menafsir pergi ke Bethlehem hari ini bukan saja secara fisik datang ke Bethlehem di Palestina. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ungkapkan di sini. 2-3 hari yang lalu saya sempat datang secara fisik ke Bethlehem, ke tempat yang diyakini sebagai tempat lahir Tuhan Yesus. Ya, saya bersyukur untuk itu. Tetapi Bethlehem yang sejati melampaui tempat, ya. Sebab sesungguhnya Bethlehem yang sejati itu hati kita. Yesus lahir di Bethlehem. Kalau kita terjemahkan secara kreatif, Yesus lahir di hatimu. Jadi Bethlehem itu adalah hatimu. Maukah engkau membuka hatimu untuk Yesus lahir dalam hatimu? Ya, jadi mari sekarang buka hatimu, terima Yesus. Ya, alami kasih-Nya, alami kuasa-Nya. Saya rasa ini sangat penting sekali. Apa makna Yesus hari ini? Yesus di dunia yang semakin modern, apakah Yesus masih dirasakan, masih dialami kuasa kasih-Nya, ataukah diragukan? Yesus, ya, agama Kristen ada semacam satu pandangan kritis bahwa agama Kristen hari ini sudah tidak lagi ada Kristusnya. Ada pohon Natalnya, ya. Ada macam-macam kemewahan. Tapi jangan-jangan Yesus tidak ada di situ. Karena Yesus sudah diganti dengan kemewahan-kemewahan itu. Padahal Yesus datang dalam kesederhanaan. Ingat diskusi ataupun sapaan dari Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, ya, kalau kita ikut di media sosial. Beliau mengatakan tentang keutamaan kesederhanaan Natal. Beliau memberikan aksentuasi bahwa jangan sampai Natal itu kehilangan maknanya di tengah hiruk pikuk, gemerlap, hedonisme, konsumentisme, perayaan-perayaan. Nah, nanti kita kembali lagi ke Yesaya. Aku benci perayaan-perayaanmu, ritual-ritual yang sangat hebat. Tetapi setelah itu apa? Apakah Yesus datang untuk dalam kemewahan itu? Yesus tidak lahir di istana, saudara. Yesus tidak lahir di hotel bintang 7. Yesus datang untuk sesuatu yang sederhana. Dan ini yang harus kita tegaskan, yang harus kita pastikan, bahwa Natal yang kita rayakan, jiwanya itu kita temukan. Jangan sampai kita lelah hanya untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya fisik. Kita capek, tapi kita tidak menemukan getaran dari kelahiran Yesus. Dan Yesus mau bahwa teladan yang beliau tunjukkan lewat solidaritas dengan mereka yang lemah. Ya, tadi kalau Maria itu
itu kelompok yang lemah juga dalam pengertian dalam budaya patriarki, di mana laki-laki yang lebih dominan dan perempuan dianggap kelas bawah. Justru peristiwa Natal mengangkat itu. Nah, Yesus datang berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan para gembala, kelas sosial yang rendah. Tapi Yesus datang untuk mereka itu, dan mereka datang kepada Yesus yang pertama kali di Bethlehem. Dan Yesus datang untuk melawat, mengangkat orang-orang yang kecil, para nelayan di Galilea, orang buta, orang lumpuh, ya, di kolam Bethesda, orang mati seperti Lazarus. Yesus datang dalam suasana untuk menghimpun mereka yang terluka, memberi harapan bagi mereka yang putus asa, memberikan hiburan bagi mereka yang berduka. Nah, bagaimana saudara? Apa yang Anda lakukan di hari Natal ini untuk mereka yang kecil? Karena dalam Yohanes pasal 25, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi mari kita ambil keputusan untuk bertindak, menolong, berempati, solider dengan mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang terluka. Ya, ibadah penting, tapi jangan kita habis waktu di ruang-ruang ritual, saudara. Kita harus menjadi gereja yang menurut Paus Fransiskus adalah gereja yang berkotor tangan, artinya yang hadir di tengah-tengah lumpur derita. Gereja yang yang merasakan jeritan mereka yang sedang sekarat. Saya rasa ini harus menjadi titik tertinggi untuk kita menegaskan bahwa Natal itu mentransformasi hidup kita. Sehingga kita tidak hanya berakhir dengan kepuasan-kepuasan semu. Ya. Tapi sekali lagi kita harus mengambil satu keputusan bertindak. Ya, sekali lagi saya berbicara pada saat ini, saya mengingat teman saya ya di rumah sakit ya, Pendeta Stephen Oita, Ketua Jemaat Bebar Barat di Klasdamer. Dia dan istrinya sedang dirawat di rumah sakit GPM. Dia melewati masa ini dengan sakit. Atau saya juga merenungkan apa yang dialami oleh keluarga hamba Tuhan, Pak Pendeta almarhum Nus Latumahina ya, kakak kami, senior kami, Ketua Jemaat Tual di KI Kecil. Beliau berpulang hari ini. Bagaimana suasana hati istri dan anak-anak, dan juga yang lain, jemaat-jemaat kita, saudara-saudara kita. Mereka memasuki Natal dalam suasana yang berat. Nah, oleh karena itu, saudara, ayo ambil langkah. Mungkin engkau tidak bisa langsung berjumpa dengan mereka, tapi mungkin ada di sebelah rumahmu, ya, yang juga butuh pertolongan. Ayo bagi sesuatu, berikan sesuatu, kecil tapi berguna. Jangan sampai kita itu hanya untuk diri kita sendiri, ya, menyenangkan diri kita sendiri, mencari kepuasan diri kita sendiri, dan kita melewatkan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena saya percaya saudara tetap mempunyai sesuatu yang penting, yang berguna. Saudara punya talenta. Karena apa tadi? Anak-anak Allah diberikan hak sebagai anak-anak Allah, diberikan otoritas juga. Dan kita saling menguatkan, kita saling mencerahkan, kita saling melengkapi. Bukan sebaliknya, kita saling menjatuhkan, kita tidak mau lihat orang lain baik, kita hanya mau menang sendiri. Yang pasti kita memberikan dukungan kepada mereka yang berhasil misalnya. Kita dukung mereka supaya mereka lebih maju. Dan kita ingatkan mereka bahwa ketika mereka maju, jangan lupa kepada mereka yang lain, orang lain, terutama orang kecil. Nah itu sikap, itu sifat yang harus kita tunjukkan. Tadi teks tentang Gabriel dan Maria. Sekali lagi saya mau mengatakan,
penting sekali bicara tentang Roh Kudus. Ketika Maria secara logika, bagaimana itu bisa terjadi? Malaikat Gabriel mengatakan, Roh Kudus, ya, kuasa Roh. Kita bisa bikin banyak hal, atau banyak hal bisa terjadi kalau kita percaya bahwa ada Roh Allah. Roh Allah itu tidak kelihatan. Dia seperti angin, tidak kelihatan, tapi kita rasakan. Pada saat kita sedih, pada saat kita galau, ayo, hening, mintalah Roh Kudus berkuasa, menguasai hidup kita, mengubah hidup kita sehingga kita memperoleh ketenangan, kita memperoleh kekuatan. Ya, bagi saudara yang sementara sakit, ayo kita berserah kepada Tuhan. Percaya Roh Allah ada. Ya. Dan Roh Allah itu juga akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Yesaya 61, ya. Roh Allah ada padaku, ya. Dia akan memberikan kepadaku kekuatan untuk menyampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, ya. Untuk menyatakan keadilan, untuk menyampaikan tentang tahun rahmat Allah sudah tiba. Kekuatannya basisnya adalah Roh. Jadi bukan manusia kita yang berdosa ini, kita yang lemah ini, ya. Kita hanya hamba-hamba yang tidak berguna, tidak ada apa-apanya kita ini. Tetapi dengan rendah hati kita membuka diri kita, buka hati kita, Bethlehem itu, supaya Kristus lahir di hati kita, di hidup kita. Roh Allah ada di hidup kita. Ya, karena kita baca secara luas, Kristus datang sebagai bayi. Ia berkarya, ia meninggalkan kita. Tetapi dia menjanjikan Roh Kudus sebagai teman seperjalanan. Nah, ini kita hidup di era itu, saudara dan sahabat sekalian. Jadi kita hidup di era itu yang kita sebut sebagai era Parousia, era menanti kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Nah, pada era itulah Roh Kudus menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya kekuatan yang akan memampukan kita untuk menyiapkan diri kita, ya, untuk hidup di masa-masa ini, hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Bukan karena logika kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Tuhan itu bekerja. Nah, Roh itu yang juga membuat kita memiliki kemampuan, ketajaman nalar, ya. Jadi sumbernya di situ. Nah, sehingga pada masa-masa penantian ini, ya, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu sekali lagi kita bisa melakukan itu karena Roh. Namanya discernment. Discernment itu artinya membedakan roh. Jadi kita dimampukan untuk melihat yang baik dan yang tidak baik. Nah, kadang-kadang kita itu bingung, ya. Kita bahkan hidup dalam angin pencobaan karena kita tidak selalu mencoba untuk discernment, momen kontemplasi, ya, perenungan diri, keterbukaan untuk menerima Roh Allah bekerja, menuntun kita, ya, mengendalikan kita, bukan roh-roh kedagingan kita, bukan roh-roh manusiawi kita. Nah, saya rasa Bapak Ibu, saya coba agak sedikit acak, ya, tapi mudah-mudahan sekali lagi Roh Tuhan memberikan pengertian kepada kita semua untuk bisa saling menguatkan, ya. Dan mari kita masuk malam kejadian ini dengan penuh pengharapan, penuh sukacita, dan mari kita juga saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, karena saya sungguh yakin dan percaya sahabat-sahabat sekalian memiliki sesuatu yang dapat dibagi dengan orang lain untuk saling menguatkan itu. Nah, di antaranya di sini kalau boleh saya menyapa ada Bapak Pendeta Max, ya, Uliselan di Rumah Kai, Ketua Jemaat Rumah Kai. Selamat malam kejadian, dan selamat Natal, ya, buat Bapak Pendeta Max. Ada juga Pak Pendeta Cakuai. Ini ada Ibu Penatua Kristi Pati, ya, di Waringin Pintu. Halo Ibu Penatua, selamat malam kejadian dan selamat Natal. Ada senior saya Pak Pendeta Everto Dolang
di kayu Tanah Putih ya, di Tanah Putih Hila ya, di Tawiri. Bung. Dan selamat malam juga buat sahabat saya Pendeta Suresh Temalueng di Jakarta, staf PGI. Semoga damai Natal selalu beserta dengan istri, Ibu Pendeta, dan juga anak kekasih. Salam juga buat Pendeta Yuli Tomatala yang ada di Kairatu. Waduh, ini saya berbahagia sekali ada kakak saya, Caca Ida Azus Sialana di Makassar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Cak Ida, Usi Ida tetap sehat dan diberkahi. Teman saya Pendeta Rudi Akolo ya di Piru. Selamat Hari Natal, Bung. Ada juga Usi Ceca Salhuteru, kami ucapkan selamat malam. Dan buat teman-teman sekalian, tadi juga saya lihat ada Pendeta Ekle Sopakua Peru ya. Terima kasih, semoga ilmu saudara dapat ditularkan ya. Saya mengapresiasi hal-hal yang menjadi keahlian saudara Pendeta Ekle Sopakua Peru ya, dalam bidang yang geluti. Ada juga Pendeta Greta di Kairatu. Ibu Pendeta Warela di Karangpanjang, Jemaat Immanuel. Terima kasih Bu, besok kita ketemu dalam ibadah Natal. Saya akan melayani di Gereja Anugerah, Jemaat Immanuel Petra. Mungkin ada yang tertarik untuk datang ikut kebaktian di sana. Jam 9 kita ketemu. Bapak Tua Agama Pak Hendrik Rehata, oke, yang ada di Waringin Pintu. Selamat, salam jumpa, salam dalam kasih Tuhan. Channel saya ya, maaf saya punya jaringan sepertinya terputus. Ibu Sin Latumahina, Ibu pengasuh ya, Ibu pengasuh, Ibu dosen ya, Sekretaris Gamki Maluku. Wah, banyak sekali nih Ibu. Salam bersama dengan keluarga tercinta. Demikian juga salam selamat Natal buat teman-teman yang ada di sini atau di mana-mana. Yang sempat ada kakak saya, Bung Pendeta Michael Patirane di Ebenezer Skip. Selamat Hari Natal, Bung. Tadi saya ingin mengatakan tadi senior saya yang saya hormati, saya kasihi, Pak Pendeta Saya, ya, Pak Pendeta Saya. Selamat Hari Natal buat Pak Pendeta bersama Usi, Bu Pendeta, dan juga anak-anak terkasih. Ada saudara saya Ang Rahantoknam, ini anak putrean, ya, kayak besar, Kalbe. Semoga kesehatan senantiasa diberkati. Ada Ivora Astri Risakota. Ivora ini sepertinya yang saya jadi saksi ya untuk pernikahan di Hatu ini ya, dengan adik serani saya ya, Tuan Salamahu. Selamat malam untuk semuanya, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Semoga semuanya tetap sehat. Kalaupun tidak sehat, tetap semangat dan minum obat, istirahat, jangan stres, berdoa, percaya, Anda pasti sembuh. Demikian dulu, saudara dan sahabat sekalian, mungkin agak kepanjangan ya, tapi ya terima kasihlah kita bisa bersua di kesempatan ini. Semoga kita tetap akan saling mendoakan, kita akan saling menopang, saling mengapresiasi, karena saya senang Anda semua baik-baik saja dan Anda berkembang, itu juga satu sukacita bersama. Jadi mari kita senang sama-sama, kita saling menguatkan, kita saling melengkapi, kita saling menopang. Jangan saling menjatuhkan ya. Karena Natal adalah Allah mengangkat kita. You raise me up ya. Mengangkat kita dari lumpur dosa untuk kita dipulihkan. Kita menjadi anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah ya kita hidup baik, kita hidup benar, kita melakukan hal yang baik ya, sambil kita sadar bahwa kita juga punya kelemahan, dan oleh karena kita lemah, kita butuh pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksinya, menjadi pembawa damai sejahtera.
Demikian saudara dan sahabat sekalian. Terakhir salam buat Pendeta Arti di OBC yang ada di Pulau Bacan, Maluku Utara, yang baru pulang juga dari Yerusalem, dari Nazaret, dari Bethlehem, dari Mesir. Nah, ini Art sama Pendeta AB Covid, Ketua Klasis Pulau Bacan, baru juga kembali dari Tanah Perjanjian, dari Kota Suci. Semoga bisa berbagi dengan jemaat besok ya, tentang Bethlehem dan lainnya. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.